Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasuli al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziru zalimina illa khasarah. Sadaqallahul azim. Al-ayat abad. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi menjelang siang ini Allah menurunkan rahmat kebaikan sehingga Allah memberikan keberkahan baik usia kita, ilmu kita, rezeki kita, sehingga Allah memberikan ketetapan iman dan takwa, kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersalawat dengan wasilah salat. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita ke derajat yang Allah ridhoi dan mendapatkan syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat para sahabat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah Muhammadinil Mukhtar, ala rasulillah Muhammadinil akhyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bahwasanya dalam pengobatan banyak orang yang memang atau pasien yang belum mengetahui apa yang memang harus dibenahi. Banyak orang atau pasien bahwasanya yang diobati hanya sekedar penyakitnya saja. Padahal demikian para sahabat, karena sebab hadirnya penyakit karena ada unsur akar permasalahan. Maka dari itu yang harus diatasi dan dibenahi adalah akar permasalahannya. Jadi apakah atau apa saja akar permasalahan-permasalahan
yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit, baik itu penyakit medis, non medis, bahkan psikis. Ya, jadi maaf para sahabat, ya, bentar. Oke, jadi apakah atau apa saja permasalahan dan akar permasalahannya itu? Nah, jadi adanya penyakit medis, non medis atau psikis itu adalah dari sebab akar permasalahan yang kurang baik atau bahkan tidak baik. Apakah itu? Itu adalah kejiwaan, baik pikiran atau hati dari pasien itu sendiri. Maka dari itu, ketika jiwanya bisa berdamai dengan dirinya sendiri, hati dan pikirannya dapat diolah atau disikapi sehingga hati dan pikiran itu menjadi baik, insya Allah meskipun hadirnya penyakit medis, non medis, psikis ini bisa diatasi atau disembuhkan, atau jalannya kesembuhan ini menjadi lebih mudah. Ya, maka dari itu banyak yang belum paham, banyak pasien-pasien yang menganggap semua penyakit dan gangguannya itu adalah akar permasalahannya. Padahal tidak demikian. Akar permasalahannya adalah jiwanya sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki kejiwaannya? Itu tadi hablum minallah para sahabat. Ya, jadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkinan dalam ibadah kita, dalam tutur bahasa kita, perilaku kita ini telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lalai, Allah menegur kita, sehingga dari akar permasalahannya mendatangkanlah masalah, yaitu penyakit jasmani atau rohani kita semuanya. Ya. Tapi tetap para sahabat, penyakit jasmani atau rohani harus benar-benar diobati. Nah, maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra di ayat 82, ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Jadi Al-Qur'an menjadi obat atau syifa dan penawar atau kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kuncinya harus beriman. Apakah itu beriman? Harus yakin. Ya, yakin ada 3 tahap. Yang pertama yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nah, ketika mau berbuat dengan Al-Quran, yang harus ditingkatkan adalah keyakinan. Dan sebaliknya, ketika keyakinan kita berkurang, bahkan menimbulkan rasa keraguan, Allah melanjutkan wala yazidu dhalimina illa khasara. Ya, jadi rugilah kalian dalam berbuat dengan Al-Quran. Tapi secara hakikatnya berbuat dengan Al-Quran tidak ada ruginya. Karena apa? Ketika kita membaca atau mendengarkan 1 huruf saja, Allah berikan pahala kepada kita, yaitu 10 kebaikan. Oke, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Jadi bagaimana struktur sehingga penyakit kita, gangguan kita ini dapat teratasi dan sembuh lebih cepat, meskipun sembuh itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disunahkan untuk berikhtiar, berobat, ya. Dan kita lebih diutamakan untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah, kita sabar, maka insyaallah surga sudah menanti kita. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya memberikan pengalaman, ya,
sesuai dengan penanganan pasien. Jadi ada kasus pasien yang memang bermasalah dengan psikisnya, ya, karena di masa kecilnya dia sering dibully oleh keluarganya, oleh temannya, kerabatnya, sehingga tersimpanlah di bawah alam sadar si pasien tersebut. Ya, sehingga apa? Mentalnya lemah, ya. Bisa saja para sahabat, ya, itu bisa menyamai dengan gangguan-gangguan non medis. Nah, ketika diterapi dengan Al-Quran, ya bisa kemungkinan dia kesurupan. Ya. Apa makna dalam penyelesaian dan terapi orang-orang atau pasien tersebut? Ini yang pertama, harus akar permasalahannya kita cari dan kita harus menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu bagaimana kita mengupgrade keimanan dan tauhidnya sehingga mereka selalu meningkatkan dan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hablum minallahnya ini diperbaiki. Yang kedua adalah jiwanya harus benar-benar berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Ketika dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, nanti akan tumbuh semangat, akan tumbuh motivasi, sehingga mereka memperbaiki sela-sela yang menjadi dampak atau hadirnya penyakit medis, non medis atau psikis. Tapi ketika kita hanya menerapi penyakitnya saja, keluhannya saja, kemungkinan fitnah itu sembuh karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemungkinan juga bisa kambuh lagi para sahabat. Karena apa? Akar permasalahannya belum diselesaikan. Nah, belum diperbaiki. Nah, jadi dua-duanya itu harus seimbang, ya. Nah, antara memperbaiki kejiwaannya, pikirannya, hatinya, ya, jauhkan dari sifat dendam, dengki, sedih, takut, ya, itulah yang harus diperbaiki. Ya, tanamkanlah kasih sayang, tanamkanlah cinta, ya, merangkul, ya. Insyaallah celah-celah yang membuat penyakit-penyakit atau gangguan secara medis, non medis atau psikis ini mudah diatasi. Kalau tidak diperbaiki akar permasalahannya, ya meskipun sembuh bismillah, tapi kemungkinan bisa kambuh lagi karena dia lalai kepada Allah, tidak beribadah lagi kepada Allah, tutur bahasanya, perilakunya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu para sahabat, kemungkinan sedikitlah ya wawasan dalam pengalaman saya dalam berterapi pada pasien-pasien saya, ya. Alhamdulillah walhasil Allah berikan kemudahan menuju kesembuhan, kebahagiaan untuk pasien. Ketika kita sudah mengetahui akar permasalahannya dan kita mengatasi akar permasalahannya, baru kita menterapi penyakit dan keluhannya. Nah, jadi itu sebagai pengalaman saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian atau panjenengan semuanya. Ya, saya mohon undur diri. Ya, saya Yahya Nihawan. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.